Selamat datang di Balai Budaya Ide Idewa Agung Istri Kania Klungkung dalam acara Tatap Muka Gubernur Bali dengan jajaran pemerintah dan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Klungkung dalam rangka penyampaian pencapaian pembangunan Bali sebagai implementasi visi Nangun Sakerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya kerja keras Pak Gubernur. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Klungkung, doa kami semua selalu menyertai Bapak Gubernur. Semoga Bapak Gubernur bisa melanjutkan perjuangan berikutnya. Pada hari ini, Gubernur Bali Wayan Koster akan menyerahkan bantuan keuangan dan hibah aset tanah kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klungkung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Pak Coko Suwati. Tepuk tangan untuk beliau. Sekarang saya turun selalu bareng-bareng. Karena pasangan yang dilantik bersama harus jalan bersama dan berakhir bersama. Gitu. Nanti bukan sekarang. Yang saya hormati Pak Bupati beserta Ibu, kemudian DPD Provinsi Bali, Dapil Klungkung lengkap 3 orang. Kemudian Ede Dalem, Semara Putra, para pimpinan Prokopimda, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, jajaran pemerintah Kabupaten Klungkung, Bapak Ibu sekalian yang tidak hormati. Pertama-tama, Titiang mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara tatap muka pagi hari ini yang untuk pertama kali dilaksanakan sebagai gubernur dalam rangka menyampaikan pencapaian pembangunan Bali yang Titiang laksanakan sejak dilantik sebagai Gubernur Bali 5 September 2018. Dan tahun 2023 ini sudah memasuki kepemimpinan 4 tahun lebih 5 bulan untuk periode pertama. Angkayu bahagia kita panjatkan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan berbahagia hari ini. Dan memasuki tahun 2023 ini, Titiang bersama Bapak Coko Suwati telah berupaya bekerja ekstra keras. Bukan kerja keras lagi, ekstra keras. Terus mugai, sing sud mugai. Uleng semangan, ngantek peteng, bin manis semangan, ngantek peteng, terus menggarapan. Jam 8 kerja. Kopi arak. Udah protap itu. Siang, habis makan siang, kopi arak lagi. Ya. Sore, kopi arak lagi. Malam jam 11, kopi arak lagi. Pingpat minum kopi arak. Ya. Supaya staminanya terjaga dengan baik. Belum lagi kalau nerima tamu duta besar. Lagi menyajikan arak, kopi arak. Bisa ping 6 kopi arak.
Nah, itulah membuat Titian ini jadi sehat. Apalagi waktu masa pandemi. Kerja terus sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Bin Manis Mengan jam 6 bebangun. Iya. Ini demi Bali. Iya. Karena Titian bersama Pak Wagub, Pak Cok Aceh, sebelum diputuskan menjadi pasangan, calon gubernur dan wakil gubernur memang sudah sama-sama punya komitmen untuk ngayah total las carya niskala sekala. Itu. Bekerja total sepenuhnya untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dan dalam memulai pemerintahan, menjalankan pembangunan 5 September 2018, 2019 mulai membaik situasinya. 2020 terjadi COVID, Gering Agung COVID-19. 2 tahun penuh selama COVID, Titian manfaatkan waktu seoptimal mungkin menyelesaikan semua kebijakan dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan surat edaran sehingga landasan untuk membangun Bali, menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif itu selesai tuntas dengan 47 peraturan meliputi 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur dilengkapi dengan surat edaran Gubernur Bali yang mendorong perekonomian Bali agar menjadi semakin produktif. Gak gampang ini. 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur. Biasanya 1 tahun itu paling banyak 2 peraturan daerah. Ini tidak, dalam 2 tahun 20 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur. Luar biasa. Mengapa peraturan ini perlu? Karena suatu kebijakan pembangunan supaya dapat dijalankan secara permanen dan berkelanjutan serta mengikat para pihak harus dibuatkan aturannya supaya dia menjadi kebijakan yang bisa dijalankan secara terus-menerus, tidak menjadi kebijakan sporadis, parsial, tapi menjadi kebijakan yang berkelanjutan secara permanen. Tentu tidak mudah membuat peraturan ini. Pertama, merancang dan kemudian adalah membahas bersama DPRD dan setelah itu harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. 47 peraturan. Dalam waktu 2 tahun disetujui oleh Pak Mendagri. Yen sing hubungan luwung ya Pak Mendagri sing nyidang. Jag sing nyidang. Jag sing nyidang. Itu dia. Itulah perlunya pengalaman dan pengetahuan sebagai politisi. Titian 3 periode menjadi anggota DPR. Ampun biasa berdebat dengan, berdiskusi dengan para menteri di DPR. Dan kebetulan Titian memang sekolah serius di DPR selama 3 periode. Sehingga memiliki pengalaman, pengetahuan yang cukup menyusun peraturan, undang-undang, dan sekarang diimplementasikan menjadi peraturan daerah setelah menjadi gubernur Bali.
Jadi aget Bapak ngelah gubernur pengalaman menjadi DPR. Biasa ya bergaul di Jakarta, biasa berkomunikasi, biasa berdiskusi. Dan yang utama adalah punya keberanian. Kalau tidak punya keberanian, dengar awak bisa depan nak ngadanin, terus yang ada nak ngadanin ngoyong dari ini. Kan gitu dia. Ada ngadeng terus dan si ada nak ngadanin terus, menapa peragatan? Kan gitu jadinya. Pada saat yang tepat untuk hal yang penting itu kita harus berani. Berani mengambil sikap dan menjalankannya dengan konsisten, dengan penuh keyakinan. Itu dia. Inilah yang jalankan sekarang ini sebagai Gubernur Bali, sehingga dalam 2 tahun semuanya selesai. Dan 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19, bekerja keras dengan semua jajaran, dengan Bapak Pangdam, dengan Bapak Kapolda, beserta jajaran Bupati Wali Kota Sebali, Perbekal, Bendesa Adat, serta seluruh komponen masyarakat, pandemi COVID-19 di Bali dapat dikelola dengan baik. Bali merupakan provinsi terbaik dalam mengelola pandemi COVID-19. Dalam menerapkan strategi paling efektif menangani pandemi COVID-19. Demikian juga dalam penanganan vaksinasi. Bali merupakan provinsi tertinggi dan tercepat dalam melaksanakan vaksinasi. Vaksin pertama 108%, vaksin kedua 98%, vaksin ketiga lebih dari 80%. Dan patut dicatat, hanya Bali yang mampu menembus angka 80%. Mengapa Titiang harus melakukan percepatan dan meningkatkan vaksinasi ini? Untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan publik, baik lokal, nasional maupun global, terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Bali. Karena pada tahun 2022 Bali akan menjadi tuan rumah pertemuan presidensi G20. Setiap hari WHO memonitor perkembangan COVID-19 di Bali. Lebih dulu WHO tahu daripada Titiang sebagai gubernur. Ya, karena direkam secara digital dengan satelit. Jadi Titiang nggak bisa berbohong di Bali. Naik kasus, naik. Turun kasus, turun. Vaksinasinya berapa? Terus dimonitor. Karena itu Titiang betul-betul serius menangani pandemi COVID-19 dan vaksinasi. Sehingga masyarakat percaya bahwa Bali ini terkelola dengan baik. Dan meyakinkan bahwa Bali ini nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi. Sehingga sejak 7 Maret 2022, Titiang berani memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan ke Bali tanpa karantina. Mulai 7 Maret 2022. Ini pun setelah Titiang tempuh upaya niskala. Tidak cukup dengan skala, menerapkan PPKM secara ketat, terus mengerjakan vaksinasi, dan melibatkan semua pihak dalam penanganan pandemi dan pencapaian vaksinasi. Tapi yang utama dan terpenting adalah berkat restu Ide Betara Sebali. Karena dalam rangka pandemi ini,
untuk menangani pandemi COVID-19 dengan baik dan bisa cepat selesai, Titiang harus melaksanakan ya sekerti itu sebanyak 133 kali membakti. Gak gampang Pak. 133 tiang membakti Pak. Cukup Titiang didampingi oleh 2 orang, gak perlu banyak. Titiang berkomunikasi dengan alam. Setelah mendapat restu, diizinkan, diyakinkan bahwa pandemi akan berakhir dan aman, Titiang diberitahu oleh ide susunan Ide Betara leluhur Sebali. Pak Gub boleh buka wisatawan tanpa karantina. Ya tuang aja Ide Betara. Dalam megati itu yang jadi Ide Betara. Saking jembatan megai dong. Fokus terus lurus. Jadi disayang sama Ide Betara. Buka. Dan Astungkara tanpa karantina pertama kalinya Indonesia ini adalah Bali. Yang harus Titiang pertanggungjawabkan secara niskala dan skala. Karena kalau terjadi masalah maka risiko terbesar Titiang yang harus menanggung tanggung jawabnya. Nah, gampang Pak. Karena Ide Betara swece, tan wenten napi-napi jagaman kayang jani, dia mengangon masker bin, PPKM sudah dicabut. Semua kebijakan berkaitan dengan PPKM, COVID-19 sudah dicabut. Tidak ada lagi di Bali ini PPKM. Asungkara ini tidak terjadi apa-apa. Kenaikan pandemi juga tidak, kasus baru tidak, yang sakit tidak, jadi aman sampai sekarang. Karena memang sudah restu beliau, yang ternyata yang berani. Emangnya Koster jagoan apa? Wah montoan aja. Gitu. Nah karena sekarang pandemi COVID-19 sudah terkelola dengan baik, vaksinasinya tinggi, maka wisatawan yang datang ke Bali ini semakin meningkat. Terus meningkat sejak April 2022 sampai 2022 akhir. Mencapai kalau yang domestik sempat 15.000, yang mancanegara 13.000. Sekarang di 2023 ini, di bulan Januari, itu rata-rata yang domestik 11 sampai 12.000 per hari kedatangan. Yang mancanegara 12 sampai 13.000 orang per hari. Jadi total 23 sampai 24.000 orang datang wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sekarang hotel mulai penuh, daerah wisata mulai dikunjungin orang, tidak lagi sepi, jalan mulai macet, degating ngerengkeng jalan macet. Amun ngerengkeng jalan macet, nyan bin kena COVID. Bin sepi latik sing ada nak lewat nyan bin. Nah, itu kan. Itu. Waktu Titiang menangani PPKM dengan ketat, kebijakan yang ketat, para pelaku usaha pariwisata mengeluh terus. Dibully terus Gubernur Bali. Gak apa-apa, karena Titiang harus menjaga dan melindungi masyarakat Bali agar sehat, agar tidak makin banyak yang terkena COVID. Dan risikonya itu adalah kesehatan terganggu sampai meninggal. Ini yang harus dikendalikan dengan baik. Titiang sabar menghadapi, dibully lah segala macam, jegsing kerungang. Apa yang sebesar tuang itu? Yang penting masyarakatnya sehat dan COVID bisa ditangani dengan baik. Astung kare sudah, sekarang hotel sudah penuh, Orang terima kasih kan singgah gubernur ya. Batak sing dibully loh kan yani. Ya. Kita kerja keras menangani supaya bagus. Nak gitu bah. Di kewahe membuli belung mendep gitu. Saru-saru geremeng. Gimana itu ya? Ya.
Pulihnya pariwisata Bali berdampak langsung pada pemulihan perekonomian Bali secara bertahap. Waktu berat pandemi kita di Bali 2020, ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif minus 9,31%, terendah di Indonesia dan baru pertama kali terjadi di Bali. Karena baru pertama ada pandemi COVID-19. 2021 membaik, pertumbuhan ekonomi Bali tapi masih minus 2,47%. 2022 membaik lagi karena pariwisata mulai pulih. Triwulan 1 tahun 2022 sudah tumbuh positif 1,46%. Triwulan 2 3,08%. Dan triwulan 3 8,09%. Tinggi langsung lompat. Yang triwulan 4 2022 belum keluar. Kira-kira minggu depan keluar. Pasti positif sudah. Bagus sudah. Kembali ke normal. Itulah satu pencapaian yang bisa dicapai dalam masa pandemi COVID-19. Jadi waktu pandemi COVID-19 itu terjadi 2 tahun lebih, itu Tijang harus bekerja pertama memang ada urusan rutin. Urusan pembangunan. Kemudian menangani pandemi COVID-19, memulihkan pariwisata, memulihkan ekonomi Bali. Amun tugas ini kena masih banget. Gubernur ini cenik badannya ojo ke. Merigang dogen dari ini. Syukur kita bisa berbagi tugas dengan Pak Wagub, dengan Pak Sekda, semua bisa dikelola dengan baik. Yen sing restu alam sing idang kene, aja. Itulah sebabnya kita ini harus rajin ngeras titi bakti di Bali, jemaat-jemaat membakti supaya apa yang kita lakukan itu mendapat restu dari beliau. Kini seluruh pelaku usaha pariwisata di Bali telah tersenyum berseri kembali. Hunian hotel sudah penuh, restoran mulai ramai pengunjung dan objek wisata dikerumuni lagi. Bahkan laporan yang dapat sekarang sampai Maret 2023 ini order pesanan kamar hotel makin meningkat sudah. Luar biasa. Ini harus kita syukuri bersama. Selain itu juga dalam masa pandemi COVID-19 harus menyiapkan pertemuan presidensi G20 di Bali. Yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Pertemuan puncak dihadiri oleh 17 kepala negara G20, 3 menteri luar negeri mewakili kepala negara G20, dan 9 kepala negara undangan serta 14 pemimpin organisasi lembaga internasional. Rangkaian pertemuan G20 mulai Januari 2022 inilah yang mempercepat pemulihan pariwisata dan pemulihan perekonomian Bali. Sejumlah rangkaian pertemuan dilaksanakan di Bali. Dan dengan adanya pertemuan G20 ini, nama Bali makin terkenal di dunia. Sudah terkenal, makin terkenal. Tanpa promosi, nama Bali langsung sudah mendunia. Kan baru pertama kali ada, berapa ini dia? 17 tambah 9, 26 kepala negara yang berkumpul di Bali. Belum pernah ada selama era kepemimpinan dari terdahulu sampai saat ini. Hanya zaman Wayan Koster terjadi ini. Nah, itu dia. Saat ini pedalamnya jauh betar ini. Kita yang perlu menyampaikan sebenarnya
yang menjadi tuan rumah tahun 2022 untuk G20 itu adalah India. Indonesia itu kebagian 2023. Tapi 2020 kasus pandemi di India memuncak. Sehingga pemerintah India memperkirakan tahun 2022 pandeminya belum pulih. Sehingga tidak sanggup menyelenggarakan G20. Indonesia yang siap, Pak Presiden yang siap, Pak Jokowi yang siap. Dan Astungkara puncak pertemuannya dilaksanakan di Bali. Gitu. Kalau 2023 bulan November dilaksanakan G20 di Bali, gubernurnya sing wayan koster. Ya. Kan itu yang berakhir 5 September 2023 untuk periode pertama. Ya. November PJ sing gubernurnya nak mulai aja PJ dong enggak tuh. Ini bu gubernur sayangin Betara. Gitu. Dan pertemuan G20 di Bali ini karena Tijang menyambut semuanya kepala negara dan tamu negara dan juga melepas semuanya, Tijang sempat berbincang-bincang. Bagaimana kesan para kepala negara dan tamu negara terkait pelaksanaan G20 di Bali. Semua mengatakan, pertama, ini pertemuan yang paling sukses di antara pertemuan G20 yang pernah dilaksanakan di negara lainnya. Itu. Yang kedua disebut excellent. Yang ketiga disebut, ini yang penting, alam Bali ini betul-betul memiliki atmosfer yang kuat. Kalau bahasa sana atmosfer, bahasa kita kan metaksu, sakral, tenget. Itulah daya tariknya. Karena nangun satkerti loke Bali. Itu mengkonservasi alam manusia dan kebudayaan Bali. Juga keramah tamahan masyarakat Bali itu dipuji oleh para tamu negara, para kepala negara. Dan juga yang dipuji adalah budaya Bali ini luar biasa unik. Inilah membuat para kepala negara dan tamu negara ini itu betul-betul sangat terkesan dengan pertemuan G20 di Bali yang berjalan dengan lancar, aman, sukses, serta menghasilkan deklarasi Bali yang isinya luar biasa secara umum. Secara khusus, Tiang Man mesalaman ajak 26 kepala negara. Ijebin ngalih gaya gitu. Piaget gak hidup. Iman nyalamin 26 kepala negara coba. Kan Tiang ada 3 hari sing kaya waktu itu. Apang terus sih melekat ini gitu. Presiden Amerika, Presiden Cina segala macam. Termasuk dengan Bapak Presiden Cina, Bapak Xi Jinping yang bicara. Sama beliau, Bapak Presiden mohon segera buka wisatawan Cina ke Bali. Jawabannya sudah berapa bulan yang lalu sudah dibuka. Ya. Pesawat charter dari Cina. Jadi sudah dijalankan. Sekarang nambah lagi. Ya. Sudah diwujudkan oleh beliau. Dan pertemuan G20 ini meneguhkan Bali sebagai Padma Buana. Bali sebagai pusat peradaban dunia. Itu yang keren. Ya. Ternyata Bali yang wilayahnya kecil ini, wilayahnya kecil, cuma 5.646 km persegi, 4,3 juta penduduk, 8 kabupaten 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa adat. Kecil wilayahnya, tapi luar biasa isinya. Luar biasa isi Bali ini. Dari ujung ke ujung, itu semuanya memberi manfaat, anugerah dari beliau luar biasa. Makanya Bali disebut small is beautiful. Ya. Wilayahnya Bali ini kecil, tetapi dia indah. Gubernur Bali-nya kecil juga, tapi kuat kerjanya.
Gitu. Kan gitu kan. Teruji nih. Selain itu juga Titiang perlu menyampaikan, bulan Desember yang lalu Titiang menghadiri acara United Nations Groundwater Summit 2022 di Markas Besar UNESCO Paris, berlangsung dari tanggal 7 sampai 8 Desember. Titiang harus menyampaikan sambutan untuk menyampaikan kesiapan Bali menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung di Bali tanggal 18 sampai 24 Mei 2024. Yang akan dihadiri oleh 30.000 peserta dari 190 negara. Luar biasa. Pertemuan besar ini. Lagi Bali menjadi tuan rumah, ben agak gati. Ini ulian nangun sakit lo ke Bali mana? Asli nih. Gitu. Jadi daya tarik alam Bali ini makin kuat dia. Nah, itu. Oleh karena itu jagalah alam Bali ini dengan baik. Alam Bali, manusia Bali dan kebudayaan Bali jangan dirusak. Sekali rusak akan susah diperbaiki. Kita harus komit semuanya untuk itu. Yang penting pada acara tersebut, selain berkaitan dengan World Water Forum, Titiang juga mempromosikan arak Bali. Yang aja di panggung resmi yang bicara soal arak Bali. Saya sampaikan bahwa arak Bali tidak kalah dengan sake Jepang, soju Korea, dan whisky Eropa. Karena arak Bali diolah secara tradisional. Begitu selesai acara, diadakan koktail minum arak. Titiang ladenin satu-satu para tamu negara Titiang kasih ini. Satu sloki. Ada yang nambah sampai 3 kali. Sampai tanya, di mana dapatnya ini Pak Gubernur katanya itu. Ya di Bali lah seberang itu. Terus ditanya, bagaimana rasanya kalau orang Jepang minum, saya tanya, bagaimana arak Bali dibandingkan dengan sake? Dia bilang lebih enak arak Bali. Peserta dari Korea saya tanya, enak mana arak Bali sama soju Korea? Enak arak Bali Pak, katanya gitu. Oh berarti sama-sama dengan saya bilang gitu. Saya juga mengatakan arak Bali lebih lezat, lebih berkualitas daripada soju Korea, sake Jepang, dan whisky Eropa. Kenapa? Karena saya belum pernah minum sake Jepang, tidak pernah minum soju Korea, dan tidak pernah minum whisky. Taunya cuma arak aja satu. Jadi paling enak ini memang. Untuk gen tahu sih. Akhirnya itu malu, jeg kalah aja dulu mau ke dituan. Dekalah, kita harus dengan muka tegak, pede. Kita punya produk yang berkualitas, yang tidak kalah dengan minuman luar dari negara manapun juga. Dan juga pada kesempatan tersebut Titiang bersama Ibu Putri Koster, Ketua Deklarasi Bali, menyelenggarakan passion kain endek Bali, kain tradisional Bali, dan bertemu dengan rumah Christian Dior karena ada kerjasama antara Pemprov Bali dengan rumah Christian Dior. Dan endek Bali dipakai sebagai motif produk dari Christian Dior sehingga sekarang jadi laku. Endek Bali ini makin laku. Oleh karena itu ini harus dijaga. Endek Bali ini harus dijaga. Ini di Klungkung termasuk saya minta dijaga endek Balinya ini. Kain songket Bali di Klungkung ini harus dijaga. Kalau beli endek hati-hati, jangan beli endek tahu-tahu yang membuat dari luar. Gunakanlah endek bikinan IKM Bali, penenun Bali. Songket Bali, penenun Bali, IKM Bali. Dajak kain uling terosong ono dini. Kan rugi kita. Amun beli baju endek, tinggalin malu, uling dijening. Amun uling terosong, dia beli ne. Dia uling Klungkung, mari beli.
Biar malam di luung barang nih, tapi ane teman kan nyama gelah. Kan dia yang dapat nilai ekonomi. Yang kan nuling di itu beli, iya nih man pipis. Kan sinja nyama gelah. Iya. Kan gitu anaknya. Iya. Biar malam bedek barang berkualitas. Yang nyama gelah man, dadi aja megay di Banjar, ngurusin pura, ngelawar, segala macam. Yang lemah itu karena kan kena, iya dogen undung pedidian. Ya. Jangan, hati-hati ya. Pak Bupati tolong jaga itu pasar galir apa? Di pasar ini, ndek galiran itu. Ya. Pasar mana lagi itu? Ndeknya kalau ada yang bergulung-gulung itu jangan deh, hentikan aja itu. Ya, gunakanlah ndek Bali, kain songket Bali, apalagi kain songket Klungkung, bagus sekali. Tadi tahu saya baru disalami oleh Pak Bupati di depan sana. Nomor satu yang saya perhatikan, songket yang dipakai. Iya, songket yang dipakai. Bagus motifnya, kalah saya. Maksudnya bangga gak panangon gitu loh maksudnya. Itu ya. Gitu. Jadi kalau saya memuji itu artinya itu perhatian. Yang ada bang, yang sing ada jelek asane. Berguyu kita. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, selain apa yang dilakukan berkaitan dengan produk lokal, perbaikan ekosistem alam, penguatan dan pemajuan budaya Bali, Titiang juga tetap bisa menjalankan agenda pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang sangat penting untuk Bali. Dalam masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan anggaran tetap bisa berlangsung. Tidak ada yang terhenti. Pertama adalah pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih. Astungkara akhir Februari selesai dan waktu Bapak Presiden ke Bali tanggal 1-2 Februari yang lalu, Titiang sudah melapor kepada Bapak Presiden bahwa program pelindungan kawasan suci Besakih itu akan selesai akhir Februari. Saya mohon berkenan beliau meresmikan pada awal Maret 2023 ini. Supaya sebelum Pujo Bali Ide Betara turun kabeh yang rangkaiannya mulai minggu ketiga bulan Maret sampai 5 April puncaknya itu sudah diresmikan dan sudah dengan tata kelola yang baru. Nanti keren Besakih itu. Keren. Bidan jeg semput, kumuh, toilet bertebaran, lebih banyak toiletnya daripada itu. Mekejangnya uang toilet. Warungnya jorok. Parkir tidak tertata, sampah berserakan. Nah, pura terbesar di Bali, tempat suci agung lagi, kawasannya aduh buruk sekali. Astungkara Titiang bangun dengan anggaran 884 miliar tahun ini habisnya. Nanti akan dilanjutkan lagi sampai 2024 mungkin akan mencapai 1,1 triliun. Dari APBN dan dari APBD. Dan dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada pengurangan anggaran. Padahal anggaran kementerian itu terpotong 50%. Tiang banyak jeknanan di Besakih potong kengkenam yang berakatangan gitu. Agat itu betara swece, saya mau potong jalan terus. Ya, selesai jadinya gitu. Tiang mohon jauh tuptare tulungin malu nak keoh nih gue menjani. Pangidang pragat ini napi carane, Bang Tiang pemargi, jak banget pemargi. Minta tolong ke Menteri PU, Pak jangan dipotong anggaran di Balinya yang Basakah ya seperti itu. Oke Pak, gue komit saya. Nah gitu. Itu kan. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung terus berlangsung. Pengadaan lahan sudah hampir selesai, lagi sedikit. Kalau nggak salah lagi 20 Pak Dewa, lagi berapa hektar? Berapa hektar lagi yang belum di
berapa hektar? Lagi 27 hektar kalau tidak salah. Ya, yang sedang konsinyasi di pengadilan. Ya, udah hampir selesai semua. Dan saya minta jangan ada yang macam-macam. Sekarang ada orang nggak punya lahan tapi ngaku-ngaku punya lahan, memohon, ada memangnya apa nih orang? Ngawak-ngawak lagi. Bisa masalah hukum singlah tanah ngaku ngelah tanah. Iya dunduk memangnya BPN bisa dibodohin apa? Ya. Saya sudah menekankan dari awal, tidak boleh ada mafia bermain di sini. Ya. Harus betul-betul dijalankan dengan benar. Dokumen bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Dia ngawak-ngawak dini kena sengkalanya nan. Nah, itu tanah Gunaksa itu yang bekas letusan Gunung Agung lahar itu tenget nyen je pikiran sing bener itu bajak deng awak-awak gelemnya nan. Bisa kecelakaan tiba-tiba lung gitu. De macam-macam gitu holas. Amun dot selamat dong enak-enak. Kawasan pusat kebudayaan Bali ini itu luasnya 334 hektar. Pematangan lahan sudah hampir selesai. Candi masuk dari barat, dari timur, minggu depan ini selesai. Kita minta aspal. Pertengahan tahun ini akan mulai pembangunan fisik zona inti. 15 fasilitas pentas seni, 12 museum tematik, dan juga fasilitas yang lainnya. Ini akan menjadi kawasan yang luar biasa. Ada budaya, ada sungai, ada embung, ada hutan, ada pelabuhan, ada marina, ada hotel, ada restoran, ada supermarket, dan ada IKM UMKM, ada desa difabel. Sing ada kawasan gitu di dunia. Tidak ada kawasan seluas itu di Bali. Ini akan menjadi kawasan yang paling mewah di Bali. Paling lengkap juga orang di Indonesia. Oh ya nggak ada di Jakarta, paling ada Ancol, adanya pantai sama hotel. Di sini lengkap, misi sungai, misi danau, misi pelabuhan, misi hutan, misi budaya, menggenap gati ada. Luar biasa ini. Dan ini akan menjadi destinasi wisata baru. Pajak hotel restoran di Klungkung akan naik. Itu akan menjadi tempat kerja bagi masyarakat di Klungkung. Khususnya desa-desa yang ada di kawasan itu. Prioritas. Dan yang punya adalah pemerintah Provinsi Bali. Bukan punya swasta, itu yang penting. Kalau yang punya swasta, di mana letak muka kita sebagai orang Bali? Maka kita yang berhati-hati. Tidak mau itu diserahkan kepada swasta, diambil oleh pemerintah. Agar masyarakat ini liune benar. Sehingga waktu pembebasan lahan mudah. Suksema krama yang punya lahan di sana. Ini benar-benar. Ada juga yang nggak benar kan, sing lah tanah ngaku ngelah tanah hanya dengan modal SPPT. Itu kan bukan bukti hak kepemilikan, ngawak-ngawak. Nah, ini akan menjadi kawasan yang luar biasa. Dampaknya akan berpengaruh besar terhadap ekonomi di Kabupaten Klungkung. Jadi luar biasa Klungkung yang kecil ini. Ya kan kecil kan dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Punya kawasan terbesar di Bali. Ya kan? Karena apa? Kita yang yakin karena ini juga restu alam. Sehingga semua dimudahkan. Carut marut dulu di sana itu. Bersengketa aja, ajak kawan sendiri, ajak investor. Kena tipu kuda kaden subuh. Investor yang kena tipu udah berapa? Ya.
Warga yang di Luku-Luku udah berapa juga. Banyak udah. Sekarang semuanya hampir selesai. Astungkar. Yen sing restu alam jeg sing nih. Dan itu menjadi kawasan budaya. Sebagai penanda kebangkitannya budaya Bali. Karena di zaman kerajaan Gel-Gel, zamannya Raja Dalam Batu Renggong, masa kemasan budaya Bali itu dicapai. Tempatnya di Klungkung. Itulah yang merestui. Makanya tidak mudah menyelesaikannya. Yang itu pikirannya komersial ngalih pi, jag sing selamat sebut itu. Makanya dengawa-ngawa koren tiang. Nyenye kenanya buruk itu jag de sebut jag sing selamat. Tapi kalau kita bekerja dengan fokus, tulus, lurus, tanpa kepentingan, alam restu, tuntun, berikan jalan. Semua berjalan dengan baik. Astungkara pembangunan zona inti pusat kebudayaan Bali selesai akhir 2024. 2025 pesta kesenian Bali kita laksanakan di tempat yang baru ini. Memang tempatnya bagus, negara gunung, strategis, udah gitu luas, udah begitu. Memang di wilayah ini daerah-daerah yang seninya kuat, Klungkung, Gianyar, Bangli, Karangasem. Semua akan terdampak ini, akan ngepek dia. Aget gati Bupati Klungkung. Belum lagi 3 pelabuhan, 2 di Klungkung, Sampalan dan Bias Munjul. Sanur di Denpasar. Jadi besar pembangunannya Pak. Pusat kebudayaan Bali besar. Sampalan, udah itu Bias Munjul. Karena Bali objektif membutuhkan itu. Pedalam nak nyebrang ke Nusa Penida harus buka sepatu, angkat kain, menggendong pedalam gitu. Tidak ada aspirasi kepada tiang untuk bangun pelabuhan itu, tapi tiang terpanggil karena restu Ratu Gede dalam pet. Orangnya tiang begitu dilantik Pak Gub, tolong buatkan pelabuhan. Nah, supaya gampang pemedak yang tanggil ke Ratu Gede dalam pet. Gitu bentar, beres. Beres beneran. Dapat duit 563 miliar tanpa potongan di masa pandemi. Yen tuh potongan sing pragat. Jadi bepragat diresmikan oleh Pak Presiden 9 November 2002 yang lalu. Kan gitu. Nah yang diminta oleh Pak Bupati tadi, jembatan Nusa Lembongan, Nusa Cindangan itu ya. Kita sudah bicara sama Kadis PU, ya paling lambat itu 2025, paling lambat. Doakan supaya bisa 2024. Doakan. Supaya selesai, supaya sirkulasi wisatawan di Nusa Penida itu bagus. Karena dengan adanya 3 pelabuhan ini, kunjungan ke Nusa Penida itu meningkat sekarang. Sekarang udah kalau nyebrang nggak perlu buka sepatu lagi, udah aman sekarang. Gitu. Yang berikut adalah pembangunan shortcut Singaraja Mengui. Udah hampir selesai, sampai titik 8 sudah. Kemarin tanggal 2 diresmikan oleh Bapak Presiden titik 7 dan 8. Udah selesai. Pembangunan Turyabada Tower itu akan menjadi tower terlengkap di dunia. Fungsi pertama adalah untuk jaringan telekomunikasi di wilayah Beleng karena blank spot. Yang sing lah antena parabola sehingga lihat TV. Ya, mintanya tower. Tapi yang kita bangun tower lengkap. Ada restoran putar, ada planetarium, ada skywalk. Itu akan menjadi destinasi wisata baru. Tidak kalah dengan Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower. Tempo hari waktu Tijang ke Paris, melihat Menara Eiffel, ini udah lama ini, kuno. Masa depan kita Turyabada Tower. Bali akan punya itu. Terkenal itu nanti. Bersyukurlah kita.
Begitu juga Bendungan Tamlang dan Bendungan Sidan. Bendungan Tamlang kita namakan Bendungan Danu Kerti Buleleng sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 2 Februari yang lalu. Bendungan Sidan selesai akhir tahun ini dengan anggaran total dua bendungan ini 2,6 triliun. Besar, jalan terus. Nah kalau bendungan ini sudah berfungsi untuk air bersih minum, untuk pengairan, maka pengeboran air di bawah tanah itu kita akan hentikan karena merusak ekosistem alam kita. Harus gunakan air atas tanah. Supaya lingkungan kita tetap terjaga. Kemudian juga pembangunan jalan tol Jagat Kerti Bali, Gilimanuk Mengui 96 km. Sedang berproses sekarang, berjalan. Sebenarnya pembangunan sudah mulai tahun 2022 akhir. Sekarang sudah digaruk sepanjang 3 km di wilayah Jemberana. Diharapkan selesai tahun 2025. Sehingga nanti dari Gilimanuk ke Denpasar itu akan waktu tempuhnya berkurang jauh. Lebih cepat. Lebih cepat. Gaya bat gitu gemak ya kan. Ngurus garam len, ngurus aram len, ngurus entek len, busana adat Bali len, ngurusin tol len, jag lengkap gati urusan. Uling sing adeng ruang, jadi bermanfaat ya, kayak arak kan gitu. Dulu dimusuhin, sekarang waduh keren banget, top. Jemaah betang minum. Aneh benar tapi 1 slokis sebelum kerja dan 1 slokis sebelum tidur. 1 slokis sebelum kerja supaya hangat. Leluhur kita begitu dulu sebelum ke sawah minum dulu 1 sloki hangat. Itu apalagi hujan enak kerja. Selain pembangunan fisik juga ada kebijakan yang baru yang terapkan, diantaranya adalah memberikan bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan siswa kepada 10.000 siswa miskin dan sangat miskin. Dan untuk 500 mahasiswa miskin di seluruh Bali dengan anggaran 21,2 miliar. Jadi sekarang yang diurus adalah semua anak miskin yang ada di semua kabupaten kota. Tidak hanya yang ada di satu SMA yang di Buleleng dulu itu. Sekarang semua yang di Bali diurusin. Kemudian juga program BPJS Ketenagakerjaan untuk rohaniawan. 1.326 orang sulingih, 9.000 lebih orang pemangku, 22.000 orang pemangku serta rohaniawan. Termasuk rohaniawan yang dari Islam, Kristen dan Buddha. Jadi nanti akan dapat jaminan dalam bentuk premi, masuk rumah sakit akan ditanggung, meninggal juga dibantu dengan biaya ngaben dan sebagainya. Itu. Juga pemberian bantuan kepada para sulingih 1.000 gente dan siwo krana sulingih dengan total anggaran 3,6 miliar. Sulingih dan pemangku ini kan orang yang tiap hari tugasnya berdoa untuk kita semua. Harus urusin supaya beliau nyaman, aman untuk melaksanakan swadharmanya sebagai sulingih dan pemangku. Maka harus diberikan kenyamanan. Dan yang keempat adalah insentif untuk perangkat desa se-Bali. Dari 636 desa. Untuk sekdes, untuk kaur dan kasi, kadus. Itu semuanya dikasih. Sekdesnya 500.000 per bulan. Kaur semuanya yang lain itu 300.000 per bulan. Kang uang malu. Karena pertama ini kan belum pernah ada. Baru pertama ini. Kang uang malu aman tuh. Doakan lalu pang meningkat pendapatan. Bini menaik. Kan gitu. Kan belum pernah ada kebijakan begini dari provinsi. Mengapa kita memberlakukan kebijakan ini? Karena desa dan desa adat itu merupakan bagian daripada struktur penyelenggaraan pemerintahan.
di tingkat yang paling bawah. Agenda pemerintah pusat, agenda pemerintah provinsi itu salah satunya diperankan oleh pimpinan desa dan desa adat. Jadi ini merupakan satu lembaga yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Itulah sebabnya Titiang memberikan insentif. Baru pertama, mari cepok audiensi langsung man. Wih, ije ya gitu ngali. Ije ngali gubernur gitu coba. Uling pidang gati subuh, sengadung ruang. Ingetang gati men. Ingetang gati man. Itu. Bapak Ibu sekalian yang Titiang hormati. Selain itu, Titiang perlu juga menyampaikan mengenai bagaimana kelanjutan dan pelaksanaan pembangunan Bali ini agar betul-betul bisa efektif terkelola dengan baik sampai ke tingkat desa dan desa adat. Sejumlah kebijakan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur sudah dibuat, ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Ada yang sudah selesai tuntas, ada yang baru sebagian, ada yang baru mencapai 30-40%. Karena itu Titiang meminta betul-betul Pak Bupati bersama jajaran, kemudian juga para bendese, perbekel, lurah, dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Klungkung bantu Titiang niki untuk menjalankan kebijakan ini agar terlaksana dengan baik. Di antaranya adalah penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali di Klungkung ini. Apa yang ada budayanya dengan berbagai kekayaannya yang ada di dalam kebudayaan Bali di Klungkung ini, gali lagi, hidupkan lagi. Yang belum terangkat diangkat, yang belum berkembang dikembangkan, yang belum diberdayakan dia, yang punah dihidupkan kembali. Supaya budaya yang kita miliki di Klungkung ini terangkat dia, dan itu akan menjadi sumber kehidupan kita. Begitu juga penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali yang saat ini sedang berlangsung bulan Februari. Tolong ini dilaksanakan dengan tertib di tingkat kabupaten, di tingkat desa dan tingkat desa adat. Kalau ada fasilitas umum yang belum menggunakan aksara Bali, langsung ganti sudah, supaya dia menggunakan aksara Bali sesuai peraturan. Aksara Bali di atas dari aksara Latin. Kalau lewat, coba perhatikan dengan serius. Apakah nama jalan, nama fasilitas umum sudah menggunakan aksara Bali atau belum? Contoh nih dari Karangasem berbatasan dengan Klungkung, itu belum menggunakan aksara Bali Pak Bupati, segera diganti itu, bukan diganti, dilengkapi dengan aksara Bali. Perbatasan dari Karangasem ke Klungkung. Kalau saya lewat, itu saya perhatikan, oh ini belum pakai aksara Bali. Nah itu. Begitu juga yang fasilitas yang lainnya, supaya menggunakan aksara Bali. Kemudian adalah pelindungan pura pertimbangan dan simbol keagamaan betul-betul dilaksanakan. Ke pura kalau bukan untuk tujuan membakti, jangan. Jangan mengajak-ajak wisatawan hanya dengan modal selendang sengket begini ajak ke mencelap. Jangan, ngeletehin yanan. Tertib kita harus ini, jadi wisatawan boleh berada di wilayah mana, radius mana dia. Supaya parahyangannya itu tidak ternodai, tidak membuat leteh itu. Supaya kesakralan Bali ini terjaga dengan baik. Itu. Begitu juga program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai agar betul-betul dilaksanakan. Titiang melihat di pasar tradisional, di kabupaten, di kota, tas kreseknya masih merajalela. Ini harus sudah ditegakkan betul. Sekarang ini saya minta jangan lagi gunakan tas kresek. Jangan lagi gunakan pipet plastik. Jangan lagi gunakan styrofoam.
Kalau hotel, restoran relatif sudah tertib. Di pasar tradisional belum. Kalau pasar swalayan sudah, pasar modern sudah, tidak lagi tas kresek. Tapi di pasar tradisional masih. Tolong Pak Bupati tegakkan ini. Ya, pedagang juga kalau ada orang belanja nggak bawa tas, suruh dia bawa tas, jangan dilayani dengan tas kresek. Karena tas kresek ini merusak ekosistem kita. Harus tertib ini. Ini ada ketua DPRD semua anggota. Kalau sidak lakukan itu supaya masyarakatnya tertib, tidak menggunakan tas kresek, pipet dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikut adalah pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali 47/2019. Tolong ini pengelolaan sampah berbasis sumber agar dituntaskan Pak Bupati. Yang sudah ada dimatangkan lagi, yang belum itu supaya dibangun fasilitasnya. Jangan lagi ada tempat pembuangan akhir, penimbunan sampah di suatu kawasan seperti TPS Wung. Itu jangan lagi ada. Penyakit itu bom waktu, menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Jadi karena itu sampah harus dikelola. Nah, ini ada ibu Pakis, PKK segala macam. Mohon dibantu ini di lapangan ibu-ibu supaya ya tidak menggunakan tas kresek. Kalau belanja ke pasar ya bawa tas. Ya, bawa tas seperti zaman dahulu kalau ke peken kan ngambil tas. Ya, begitu dia. Jangan lagi bawa tas kresek. Aduh, kotor. Ya. Yang berikut adalah menggunakan busana adat Bali setiap hari Kamis, hari purnama dan tilem. Hari jadi pemerintah daerah gunakan. Bahkan sekarang tidak hari Kamis kita busana adat Bali. Kan ini keren, ini busana adat Bali semua. Tapi ingatkan busana adat Bali yang dibikin dari kabupatennya di sini, di Klungkung. Ya. Jangan pakai songket yang cetakan, itu jangan. Songket ya songket yang diperoleh dari tenunan itu. Ya. Jangan songket pabrikan. Jangan hendak pabrikan, yang tenunan tradisional itu dibeli. Supaya bahagia para pengrajin kita, penenun kita ini. Ingat ini Nusa Penida dulu gara-gara rangrang dibawa kemana-mana. Sekarang akhirnya mati penenun rangrang kita di Nusa Penida. Karena rangrang diproduksi dengan mesin di luar Bali. Kita kehilangan produk lokal yang khas Bali, yaitu kekayaan budaya kita di Klungkung, di Nusa Penida, rangrang. Jangan lagi yang berikutnya jadi korban lagi. Jaga ini baik-baik. Ya, supaya warisan leluhur kita dijaga dan itu betul-betul menjadi sumber perekonomian masyarakat. Itu. Menggunakan endek setiap hari Selasa. Ya, gini menggunakan endek ini kan bagus tuh. Adat bajunya endek bagus. Adat kena, endek kena, dua-duanya kena. Bagus dia. Tapi ngetang, endeknya endek klungkung. Songketnya songket klungkung. Gitu. Saya ini juga songket klungkung ini. Karena saya ke klungkung, gunakan songket klungkung. Nah, karena apa? Itu menjadi kebahagiaan masyarakat sini. Asal beli songket, pasti ada yang laku, penenunnya ketawa dia, senyum dia. Beli endek, senyum dia. Kalau masyarakatnya senyum, kita ikut senyum. Kalau dia menjerit, kita sedih. Nah, gitu. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu sedih dia, menjerit dia karena produknya tidak laku atau bahkan dimatikan. Karena berkembangnya industri di luar Bali. Begitu juga menggunakan produk lokal lainnya, termasuk garam Kusambe. Pak Bupati tegas saja semua pasar swalayan di sini, hotel, restoran, kemudian pasar modern, semuanya harus gunakan endek Bali hari Selasa, busana adat hari Kamis, purnama tilem. Gunakan garam Bali dari Kusambe, gunakan arak kalau ada dari Klungkung. Kalau nggak ada, ya jangan. Nah, gitu. Gunakan produk lokal sini, nah, itu supaya ekonominya muter di sini dia. Jangan kita bawa lari keluar ekonominya ini. Lagu sebecini, benjuang ini. Kan nguret-nguret dang ya. Jangan. Kita harus mulai protek
Bali ini secara keseluruhan. Kemudian juga penggunaan produk-produk lokal lainnya di Bali. Semuanya, berasnya, telurnya, dagingnya, ikannya, buah-buahannya, sayur-sayurnya, semuanya adalah yang bersumber dari Kabupaten Klungkung. Sedapat mungkin ini diterapkan dia, supaya muter dia ekonominya di Klungkung dari hulu sampai ke hilir. Ini yang betul-betul Titiang harapkan berkaitan dengan penggunaan produk lokal yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Klungkung. Bapak Ibu sekalian yang Titiang hormati, itulah hal-hal penting yang perlu Titiang sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya. Baru pertama Titiang bertatap muka sebagai gubernur setelah 4 tahun 5 bulan. Karena Titiang ingin bertatap muka sudah membawa hasil, bukan bertatap muka untuk berwacana. Ya. Tapi mau bertatap muka untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sedang dikerjakan dan apa yang harus dilanjutkan pekerjaannya ke depan secara bersama-sama. Pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun juga tingkat desa dan kelurahan dan desa adat. Itulah yang betul-betul Titiang mengharapkan dukungan partisipasi dari seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Klungkung, perbekal desa adat, lurah, serta seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Klungkung ini. Ya. Supaya pembangunan sebagai pelaksanaan visi Nangun Sarkete Loko Bali, Bali Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali era baru ini betul-betul dapat dijalankan ke depan. Supaya Bali ini betul-betul semakin baik dia ke depan. Warisan leluhur yang diberikan kepada kita semua sebagai generasi penerus dapat kita jaga secara bersama-sama. Sehingga Bali ini akan menjadi eksis, survive sepanjang zaman secara berkelanjutan. Untuk generasi penerus kita, untuk anak cucu kita ke depan. Itu gak gampang ini. Itulah sebabnya Titiang terus bekerja keras. Enggak dirasa sudah 4 tahun 5 bulan. Titiang baru rasa 1 hari 24 jam itu kurang. 1 minggu 7 hari itu kurang. 1 bulan 30 hari itu kurang. 1 tahun 12 bulan itu kurang untuk kerja. 5 tahun 1 periode enggak cukup untuk menuntaskan pembangunan Bali. Enggak cukup ternyata. Enggak bisa dihentikan ini pusat kebudayaan Bali apalagi. Sejumlah program besar harus Titiang jalankan lagi, dilanjutkan pada kepemimpinan di periode yang kedua. Cuma begitu aja sebenarnya. Kenapa? Karena pola pembangunan ini sudah menemukan arah yang tepat. Sehingga Bali ke depan ini akan betul-betul bisa terjaga dan dia tetap menjadi daya tarik masyarakat dunia. Sekaligus juga untuk membangun perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali. Niskala sekala, astung kara. Itulah yang ingin Titiang sampaikan. Sebelum berakhir, Titiang ingin menyampaikan pantun. Plecing kangkung membasa sera. Kurang keras. Plecing kangkung membasa sera. Apa artinya? Artinya mudah untuk nih jangan gati. Saya ada lanjutannya. Maka untuk memeriahkan suasana hari ini, Titiang mohon hadirin berdiri.
Berdiri, angkat tangan begini. Yang mantap, semangat. Betengah ini, jam 12. Pasti berseduk nih. Mantap. Nah, yang semangat, ikuti apa yang sampaikan dengan keras, tegas, dan kompak. Merdeka! Kurang keras, merdeka! Kurang kompak, merdeka! Mantap, suksema. Yang hari para Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.